teman-teman semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Sobat semuanya, kembali lagi di video kali ini ya. Video ini dibuat ketika baru beberapa jam gue selesai menonton film yang paling banyak dibicarakan bisa dibilang ya. Itu Al-Fatihah untuk Vina. Vina sebelum 7 hari. Oke. Jadi itu memuat kisah tragedi yang sangat mencengangkan ya. Jadi ya mungkin kalau kisahnya kalian bisa searching duluan. Bisa searching sendiri di Google ya. Itu sudah banyak banget beritanya di mana-mana. Dan gue juga pun mengutipnya di YouTube Kamar Jari. Thank you banget Kamar Jari sebagai salah satu sumber yang gue jadikan ini ya, sumber yang paling gue pakai di antara sumber-sumber yang lain. Jadi ini adalah salah satu kisah di mana salah seorang yang dikira kecelakaan tunggal ternyata ini adalah tragedi pembunuhan dan segala macam lah ya gitu. Dan ini adalah kisah nyata yang terjadi di daerah Cirebon yang sebetulnya ini cukup dekat juga dari daerah gue ya. Nah, di Cirebon ini diceritakan ada seorang namanya Vina yang sedang berjalan dengan kekasihnya bernama Eki, tapi mereka diserang oleh segerombolan geng motor pada waktu itu terjadi tahun 2016 ya. Dan tragisnya itu banyak banget, punya kisahnya itu lu menyayat hati gue bilang. Bahkan pelakunya ternyata sampai 11 orang gitu ya. Dan disitulah dibentuk film, difilmkan atas persetujuan keluarga Vina. Jadi korbannya itu adalah dua ya, Vina dengan Eki, kekasihnya. Namun ya film ini memang dimuat untuk sedemikian rupa. Berdasarkan kisah nyata, berdasarkan riset-riset yang ada dengan tambahan memang dramatisir. Ada dramatisirnya karena itu keperluan film ya. Dan sebelumnya gue disclaimer dulu bahwa jarang banget sebuah film diambil dari kisah nyata itu menggambarkan 100% kejadian atau paling enggak 90% lah gitu ya. Yang mungkin yang paling nyata itu, yang paling mendekati kenyataan itu ya Habibie Ainun, karena Reza Rahadian itu mengatakan ini sampai skenario-nya aja dibuat oleh Pak Habibie sendiri gitu ya. Jadi memang serapi itu. Tapi memang yang lainnya seperti kilometer 97 dan sebagainya macamnya ya memang pasti ada memiliki kelebihan, ada yang dikurangi, bahkan mungkin yang paling murni sampai saat ini, yang paling baru itu Kekayaan Desa Penari itu cukup ini, cukup asli itu ya, berdasarkan dari kisah simplemennya. Tapi dari simplemennya juga mengatakan ada yang dikurangi, ada yang memang ditambahkan, ada yang memang didramatisir katakanlah gitu ya. Oke, nah di film ini memang menunjukkan sebuah keberingasan dari suatu geng motor ya. Di film ini pula menunjukkan ini sebenarnya film edukasi ya, lebih ke edukasi bahwa seperti ini loh keberingasan geng motor itu gitu ya. Seperti ini loh bahayanya geng motor itu. Dan jujur gue pun memiliki pengalaman yang sama di mana gue pernah tinggal di waktu itu di suatu perumahan. Dan waktu itu memang lagi gila-gilanya itu yang disebut geng motor itu. Sampai gue diungsikan ke Bandung gitu ya. Apa pertanyaannya? Apakah di Bandung nggak lebih? Ya Bandung itu kota besar ya. Jadi kota besar itu semua macam kultur ada, semua macam orang itu ada. Dan ya alhamdulillahnya gue dipertemukan dengan lingkungan yang luar biasa baiknya gitu ya. Dan ketika gue tanya ke teman-teman gue yang di Sumedang kehidupan mereka gini gitu, itu gue termasuk orang yang beruntung karena dikirim ke Bandung waktu itu ya. Dan di daerah gue itu waktu itu, di daerah gue sebelumnya sekarang, itu memang lagi gila-gilanya banget dikuasai oleh geng motor waktu itu. Bahkan ya gue sempat ngalamin ketika gue masuk ke gerbangnya aja itu nggak luput dari dimintain ya tiket masuk lah dalam tanda kutip.
tiket masuk dalam tanda kutip ya. Ya jadi itu yang menyebabkan keluarga gue lebih baik gue dikirimin ke Bandung deh gitu ya. Dan namun di film ini uh, jadi gue berharapnya memang ini film yang sangat-sangat nyata pada saatnya. Tapi ternyata memang yang disebutkan itu tidak ada satu orang. Ya silahkan kalian tonton sendiri yang tidak ada satu orang itu siapa ya. Uh, tapi ya kita hargai, mungkin ada pertimbangan tersendiri dari keluarganya, ada pertimbangan privasi sendiri, ada ketidaksetujuan dengan berbagai macam pertimbangan, dan ya kita hargai itu. Tapi yang jelas kan di sini bukan komersialisasinya, bukan ingin apanya, bukan ada niat lainnya, tetapi di sini adalah edukasinya. Ya ini loh, seperti ini geng motor ini. Dan seperti ini loh kehidupan anak muda yang bisa dikatakan sangat memprihatinkan ya. Enggak semua, tetapi memang enggak jauh-jauh dari situ lah. Ya memang eh, meskipun memang sekarang sedikit mereda lah, ada bisa dikatakan gitu. Tapi ya banyak banget kejadian-kejadian yang memang diawalinya itu masalah-masalah yang enggak banget gitu kan. Apalagi ini masalah cewek gitu kan ya. Masalah rebutan cewek. Ya ini yang paling kejadian yang paling gue selalu memprihatinkan. Ya kasarnya demi sebuah cewek, lu perjuangin dengan membunuh nyawa satu orang gitu kan ya. Itu yang paling gue nggak ngerti gitu. Dan itu juga tragedi yang tragis juga menimpa ada David Ozora juga kan, ya perkara cewek juga gitu ya. Jadi memang apa ya, sangat memprihatinkan hal ini, apalagi didasari oleh dasar sumber masalahnya itu adalah dalam tanda kutip rebutan cewek gitu. Sebenarnya bukan rebutan, almarhumahnya sudah menentukan dia mau sama siapa, tapi yang ditolaknya nggak nerima. Seperti itu. Saya memang katanya punya masalah juga dengan korban laki-lakinya ya. Dan tapi di sini juga banyak belajar beberapa hal, bahwa memang di sini kan jadi arwah almarhumah itu adalah ke sahabatnya gitu ya, turun atau memasuki. Cuman di sini kan ya gue selalu berpikir bagaimana bisa itu hal gaib bisa dijadikan barang bukti gitu. Dan ternyata di situ ada jawabannya langsung dengan lewat dialog bahwa ya memang dalam yang artinya kebetulan memang apa yang disebutkan dalam hal itu adalah sama dengan temuan polisi gitu. Karena polisi sudah sangat mencurigai dari awal bahwa ini bukanlah kecelakaan tunggal katanya gitu ya. Dan ya gue di sini melihat juga, wah ini nih aparat yang kayak gini nih gitu yang jadi impian gitu kan ya. Mereka sigap tidak melihat siapa pelakunya, tapi mereka bertindak sesuai dengan proporsinya gitu ya. Ini aparat kayak gini nih yang jadi impian masyarakat gitu ya. Dan luar biasa memang pengungkapannya dan juga proseduralnya luar biasa banget. Dan ini memang mengesankan bagusnya aparat kepolisian itu. Semua polisi di Indonesia seperti ini, wah udah deh. Itu gue salut banget ini. Tapi ya gue percaya masih banyak banget orang-orang baik di mana-mana, terutama di aparat-aparat kenegaraan atau aparat-aparat negara, terutama dari pihak keamanan, dari aparat keamanan, dari kepolisian, dari tentara. Gue gak pernah bilang eh, mendasarkan suatu hal kan pada institusi ya. Tapi memang masalah baik buruk itu adalah masalah personal, masalah perorangan yang jangankan oleh institusi, oleh dirinya sendiri saja, oleh bahkan mungkin orang terdekat sendiri pun entah bisa dendam atau tidak gitu kan ya. Jadi gue nggak pernah mendasarkan perilaku itu dalam bentuk institusi apapun itu. Tapi di sini memang gue selalu melihat sisi lainnya adalah, wah ini nih apa aparat kebanggaan tuh seperti ini gitu kan. Langsung meregas dan segala macam ya, meskipun ada sampai sekarang ternyata yang masih belum tertangkap ya, eh, kita kembalikan saja kepada hakikatnya gitu ya. Tapi ya kita kirimkan doa yang terbaik untuk mereka berdua, almarhum dan almarhumah. Doa terbaik dari kita semua, apalagi sama muslim ya. Dan juga pihak keluarga yang ditinggalkan, moga-moga memang sudah diberikan keikhlasan dan ketabahan. Semoga bisa menjadi pahala dan ganjaran yang tinggi untuk mereka karena mau memberikan edukasinya
yang berasal dari keluarganya untuk kita semua. Dan itu hal yang gak gampang untuk sebuah keluarga kehilangan anggota keluarganya. Guys, gitu yang bisa gue berikan. Thanks for watching.